Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna dhayya 'ala darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ilmihim wa fadhihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة والفجر صاحب الكتاب أحمد بن عطاء الله ثم على الشبهاء وصاحب بن عمر دارد ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن ناصر العطار ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol sampai syarah yang ke-34. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la yatakhattahul amal. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah. Harapan seseorang tidak akan dapat melampaui yang maha pemurah. Ini makna terjemahnya.
Maksudnya adalah janganlah sebagai seorang salik. Salik itu orang yang menuju pada keridhaannya Allah, menuju pada naiknya derajat di sisi Allah. Janganlah seorang salik itu melampaui batas. Melampaui batas dari apa yang diniatkan dirinya dan dicita-citakannya. Kan seorang manusia itu punya cita-cita. Seorang manusia itu punya tujuan. Maka ketika kita ini punya cita-cita, punya tujuan, jangan melampaui apa yang menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menginginkan keberhasilan suatu hajatmu, janganlah pingin dari jalan yang khawarik, itu maksudnya. Melampaui apa yang menjadi ketentuannya Allah. Walaupun Allah itu yang mampu saja menjadikan sesuatu dengan sebab atau sesuatu tidak dengan sebab. Tapi sebagai manusia yang berjalan pada hukum adi, pada maqamul asbab, ya kita berjalanlah pada sesuatu yang sesuai dengan adat istiadatnya manusia. Kalau pengen pinter ya belajar. Oh saya mau enggak lah, Allah kan maha kuasa, maha baik, saya pengen pinter, enggak usah pakai belajar. Itu namanya melampaui batas. Artinya sesuatu yang bukan khawarik pengen jadi sesuatu yang khawarik. Atau kamu sampai menyandarkan hajatmu itu kepada selainnya Allah. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh ini kalau saya mintanya sama Allah nggak bisa nih yang ini nih. Saya harus minta sama selain Allah. Kalau mintanya sama selain Allah yang ini bisa nih. Itu sesuatu yang kamu menjadi orang-orang yang melampaui batas dari apa yang menjadi ketentuan Allah. Maka itu mohonlah kepada Allah dalam segala hajat kebutuhanmu dengan adab tata krama orang yang meminta. Pantasnya minta itu gimana? Adabnya orang minta gimana? Ya sudah sesuai dengan apa yang jadi adabnya orang minta, tata keramanya orang minta, nggak sampai kita berlebihan. Sebagaimana dijelaskan, fal karimu la yatakhattahul amal. Wah, harapan seseorang tidak akan dapat melampaui yang maha pemurah. Zat yang maha mulia tidak ada
satu pemimpin pun yang dapat melampauinya. Kalau ente mau bicara kemurahannya, kedermawanannya, kamu nggak akan jumpai zat yang lain yang bisa memberi kamu semurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente minta sama orang kaya, ente minta, orangnya miliarder, ente mintain 100.000, kecil nggak? Hah? Kecil. Kalau dimintain kira-kira ngasih nggak? Ngasih. Mau 100.000. Tapi kalau kamu kesononya pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, lama-lama apa? Bosen. Lama-lama pakai CCTV doang dia. Walaupun dia kaya, nggak habis-habis hartanya. Makanya yang namanya karim itu nggak akan ada yang bisa kamu jumpai yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karim itu apa? Karim itu kalau ngasih sesuatu, ada mengatakan entenya belum minta udah dikasih. Ada mengatakan karim itu kalau ngasih sesuatu sampai ente nggak sempet minta lagi gitu loh. Sampai saking banyaknya nggak sempet, ini aja nggak habis. Itu disebut namanya al-karim. Janganlah engkau menengadahkan angan-angan harapanmu kepada selain Allah, sebab Allah itulah zat yang bersifat karim. Adapun makna karim adalah zat yang ketika menakdirkan pasti akan mengampuni. Ini makna dari ya soleh. Kalau dia menakdirkan sesuatu maka akan mengampuni. Kalau berjanji pasti akan menepati. Ketika memberi pasti akan menambahi atau melebihi apa yang diharapkan hambanya. Mintanya cepet, ngasihnya gopek. Dia mau baik bener dah, gitu loh. Kan saya minta cepet doang, ngasihnya ini menunjukkan zat yang maha karim. Nah, kalau ente mau cari orang yang begitu kan susah gitu loh. Ente mau cari orang yang ente mintain cepet, ngasihnya kopek, susah. Makanya kata ada kiai itu mengatakan apa? Ente itu sering-seringlah bersedekah selagi masih miskin. Kenapa? Nanti kalau kaya kamu nggak mau sedekah lagi, susah sedekahnya. Kayak gini ente punya duit cepet, terus kawan kamu minta gocap, kamu kasih nggak? Hah? Masih bisa ngasih, kenapa? Atau ente punya uang 100.000 nih, terus kita makan-makan bareng yuk, habis uang 50.000, masih mau ngasih nggak bayar ente? Masih. 50.000 doang, masih ada 50 itu. Berarti kalau uang 100.000 dibayarkan 50.000 itu berapa persen tuh? Hah? 50%. Tapi kalau ini udah kaya, ini punya uang 1 miliar, suruh jajan 500 juta, mau? Enggak, gitu loh. Jadi mumpung masih miskin, bersedekahlah. Nanti kalau sudah kaya, ini nggak akan sedekahnya sebanyak orang miskin gitu loh. Orang kaya itu kalau sedekah sedikit, punya uang 10 miliar, sedekahnya paling juta, 2 juta.
Orang miskin punya uang 100.000, dia berani sedekah 50, berarti berapanya itu? Separuhnya. Gitu loh. Orang kaya nggak berani sedekah uang separuh kekayaannya. Mana ada, coba ente cari. Atau ente punya uang cepet, guru ente datang, nggak sini semua. Nanti saya nggak, sudah kali gampang, gitu deh. Supaya diminta, ente kasih masih berani. Ini gampang, masih cari lagi lah. Ente punya uang 1 miliar, ente kasih semua, mana ada? Coba aku cari. Ada. Makanya orang kaya itu sedekahnya nggak sebanyak orang miskin, gitu maksudnya loh. Jadi mumpung masih miskin, bersedekahlah, itu maksudnya. Karena nilainya kamu sedekah akan beda jauh sama ketika nanti kamu jadi orang kaya. Walaupun nilainya kelihatan dohir banyak nih, orang miskin sedekahnya 50.000, orang kaya sedekahnya 1 juta, tapi nilainya jauh. Dia sedekah 1 juta itu dia punya uang 1 miliar. Ente 50.000 punya uang, kan beda jauh nilainya coba. Itu maksudnya loh. Jadi orang yang miskin itu lebih nggak sayang kepada hartanya daripada orang kaya. Orang kaya suruh keluarin duit 50% dari uangnya, mana ada. Wong zakat 25%, 2,5% aja ngitungnya pakai akuntan ente. Lu nggak salah itu Pak. Makin marah-marah dia. Kebanyakan itu cuma 2,5%, apalagi suruh bayar 50%, wah bisa pingsan di jalan dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau memberi melebihi. Ente mintanya apa nih? Mintanya rezeki yang halal, thayyib. Udah dikasih rezekinya, ditambahin yang lain. Yang ente nggak minta itu ditambahin apa? Sehatnya ditambahin, iman ditambahin, kawan ditambahin. Mintanya cuma duit padahal. Sampai depan Ka'bah, fulus ya Allah, fulus. Allah kalau ngasih ya nggak fulus doang, ya. Dikasih yang lainnya juga. Itu apa disebut namanya apa? Karim. Makanya kan ada sebuah hadis yang menunjukkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi apa? Tawaf, ya. Terus melihat seseorang yang sedang tawaf. Terus asal dia ngadep ke sisi Ka'bah sini, doanya ya karim. Pindah ke sana doanya apa? Ya karim. Nabi di belakangnya ngikutin ya karim. Ya karim. Lama-lama nih orang nyadari nih kok siapa ngeledek saya apa gimana kok ngikutin lu di belakang ya karim. Terus dia nengok, ente ngeledek saya, mentang-mentang saya doain cuma ya karim doang, dia niruin. Nanti jangan ngeledek saya, ini kalau ngeledek saya kalau saya ketemu Nabi saya laporin Nabi ini.
Ditanya sama Nabi, apa ente belum pernah ketemu Nabi ente? Belum pernah. Oh pantes orang mau kemana dia mah belum pernah ketemu sama Nabinya. Itu Nabinya ngomong, saya Nabimu. Langsung cium tangan, minta maaf. Kalau ditanya lah ente kenapa kok doanya cuma ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kata dia, ya karena Allah itu zat yang maha Karim. Allah itu zat yang maha pemurah, artinya pemurah dari segala yang pemurah. Ini kalau ada pemurah, pemurahnya pemurah ya Allah. Terus ditanya apa? Apa itu kisahnya? Kalau apa? Kalau Allah tidak memberikan sesuatu kepada saya, atau kalau Allah itu akan menuntut saya kepada apa yang diberikannya kepada saya, maka saya juga akan nuntut Allah. Ini kata Nabi lah, ente kok mau nuntut Allah itu gimana caranya nuntutnya? Kok Allah kok ente mau tuntut? Lah kalau Allah memangnya begini, ente ini udah banyak menghabiskan rezeki yang saya kasih, saya akan tuntut dia. Nah, katanya ente Karim. Masa Karim kok begitu? Nah, kalau Karim ya jangan nuntut-nuntut. Wong Karim itu yang sudah nggak urusan, apa yang dikasih nggak pernah diurusin lagi, sudah Karim. Nah, katanya ente Karim. Lah kalau saya dituntut karena kesalahan, ente ini banyak salahnya, kurang ini, saya akan nuntut, katanya ente pemaaf. Ini udah punya kuncian semua nih, jadi dia sudah ada kuncian. Sampai gara-gara si Badui ini sampai turun malaikat Jibril nyampein salam, nyampein. Ini kisah bahwa orang-orang yang hatinya itu terikat kepada Allah, bahwa Allah itu zat yang maha karim, sehingga kita dituntut sebagai seorang salik untuk tidak menyandarkan hati kita untuk bergantung kepada selain Allah. Nggak akan ada zat yang lebih karim dari Allah, nggak ada. Dia mau cari sekarim-karimnya Pak Karim sekalian, itu nggak sekarim Allah gitu loh. Kalau Pak Karim ya karim, cuma ya ada batasnya gitu loh. Kalau ngasih masih perhitungan, kalau ngasih masih. Orang ngomong seorang ibu itu nggak perhitungan sama anaknya. Ya sebaik-baiknya ibu ya masih perhitungan. Artinya kalau duit belanjanya diambil semua ya nggak seneng. Gimana mau belanja pada? Kalaupun ngasih ya sebatasnya dia. Dan nih anaknya kok minta jajannya sekian, yang melebihi, atau si anak kok pagi minta, sore minta, malam minta, ya enggak, pokoknya sehari sekian, masih ada
ada batasnya gitu loh. Walaupun kebaikannya itu disebutkan nggak pernah habis loh. Kebaikannya seorang tua itu kepada si anak nggak pernah putus, tapi tetap ada batasnya, sayangnya. Ini mau digambarkan apa? Kalau kamu melihat seekor ayam yang punya anak, kemudian ayam itu anaknya kamu ganggu, gimana? Hah? Dipatok nggak ini? Oh, bisa dipatok ini. Kenapa? Saking sayangnya, perhatiannya si induk itu kepada si anaknya gitu. Okay? Apalagi ada orang punya anak, anaknya mau diambil, mau dibunuh, oh ya nggak bakal tega dia. Jika zaman Nabi ada orang yang punya salah kepada ibunya, tidak dimaafkan, kata Nabi, ya sudah, ambil kayu bakar. Begitu dengar mau dibakar, jangan ya Nabi, nggak tega walaupun anak itu banyak salahnya gitu. Ini digambarkan bahwa seorang ibu yang begitu ditemukan atau diketahui bahwa dia adalah seorang ibu yang masih penuh kasih sayang. Kasih sayangnya ibu, kasih sayangnya orang tua, kasih sayangnya induk kepada anaknya, ini belum seberapa, nggak bisa dibandingkan dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Hingga ketika kita kok sampai menjadi orang yang menggantungkan cita-cita kita kepada orang lain, maka kita menjadi orang yang melampaui batas gitu loh. Ente udah berlebihan kalau begitu, karena ente sudah nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Yang harusnya ente menggantungkan hanya kepada Allah, kamu gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apa saja, kayak ente berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini warung saya laku. Ente kalau punya dagangan, jangan begitu mintanya. Jangan minta warungnya laku, karena besok ente bisa nggak jualan lagi. Lah warungnya laku, mau jual apa? Oh ya sudah, saya minta dagangan saya biar laku, jangan juga. Terus apa? Kalau minta kamu punya dagangan, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Itu. Karena apa? Rezeki yang halal itu jalannya dari mana saja, nggak harus dari lakunya dagangan, gitu loh. Nah, orang yang menggantungkan hidupnya pada dagangannya si warung, ini berlebihan, gitu loh. Ini kalau hari ini nggak ada yang beli, saya mau makan apa, gimana? Dan dia harusnya menggantungkan kepada Allah, bukan gantungin pada dagangannya warung, gitu loh. Karena Allah itu wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah itu akan jadikan jalan keluar untuk permasalahannya, dan Allah akan jadikan rezeki dari jalan yang nggak disangka. Sama dengan seorang istri menggantungkan rezeki pada suaminya, sama. Ini kalau suami gua nggak pulang bawa duit gimana? Dia menggantungkannya kepada Allah, gitu loh. Makanya disebut al-istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilah. Dan hanya kepada Allah lah segala sesuatu membutuhkan. Orang yang
sampai kepada makna ini, ketika dia menjalani kehidupan, bisa nggak dia mempraktekannya, gitu loh. Bisa nggak dia praktek hanya menggantungkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia punya warung, dia punya suami, dia punya, tapi ketika seorang istri kok menggantungkan kepada dagangan warungnya, kepada suami, ini seringkali ada nanti ketika suaminya mati, ada yang bajunya dirobek-robek, nangisnya sampai, kenapa? Sekarang siapa lagi yang mau ngasih saya rezeki? Padahal suami itu juga nggak bisa ngasih rezeki, nggak bisa. Suami itu hanya nganterin rezeki dari Allah, bukan bikin rezeki, bukan. Kalau dia dikasih dari Allah ya dibawa pulang, dikasih, Neng, nih rezekinya langsung dapat sekian ya. Makanya ketika kita menggantungkan sesuatu, cita-cita kita kepada selain Allah, maka kita sudah jadi orang-orang yang berlebihan. Pengen lulus sesuatu bergantung pada orang lain, pengen ini bergantung pada orang lain. Artinya sabab itu bisa apa saja. Allah itu bisa menjadikan sabab apa saja. Kira-kira kalau istri dikasih uang cepek 100.000 untuk seminggu cukup nggak? Hah? Cukup? 100.000 untuk cukup? Enggak. Cukupnya berapa? 1 juta? Enggak juga. 2 juta. Lah enggak cukup kalau begitu. Lah cukupnya berapa? Loh kalau 100.000 kalau dihitung enggak bisa. Kalau pakai kalkulatornya ente enggak bisa. Pakainya kalkulatornya Allah, nanti bisa. Ya Allah, ente yang ngasih, tolong ente yang bagi ya Allah gitu. Kalau saya yang bagi nggak cukup ini ya Allah gitu loh. Makanya dulu waktu kita berangkat pondok, dikirimin duit dari rumah, itu buat sebulan nggak cukup. Makanya orang tua ngomong, nak, ini bapak cuma bisa ngirim segini. Kalau ente yang bagi sendiri nggak bakal cukup. Ente minta tolong Allah yang bagi, biar cukup untuk sebulan. Makanya anak-anak pondok kalau pas dapat kiriman, terus dengar inna alhamdulillah rabbil alamin, innalillahi, ada orang mati senengnya, ya Allah alhamdulillah, ada orang mati ya Allah. Bisa makan ayam, bisa makan telur. Ini duit sudah nipis, nggak cukup tinggal buat sebulan. Kok sebelah mati, ya Allah alhamdulillah. Tetangga punya anak bikin maulidan, kekahan, ya Allah alhamdulillah. Begitu. Sama dengan rezekinya seorang berumah tangga begitu. Allah itu bisa ngatur rezeki dari jalan yang nggak disangka gitu loh. Asalkan kita menggantungkan hati kita kepada Allah. Tapi kalau yang dipikirin kok selainnya Allah, kamu menggantungkan pada selain Allah, Allah lepas tuh. Nah, udah ini urus sendiri. Artinya Allah serahkan urusan kamu ya pada kamu sendiri. Kenapa? Karena ente nggak menggantungkan kepada Allah. Kamu sudah melampaui batas, kamu anggap ada yang bisa menyelesaikan selain Allah. Ada yang bisa ngasih kamu lebih baik dari Allah. Ada yang bisa melebihi pemberiannya Allah. Nggak ada. Kamu nggak akan peroleh yang seperti itu dari selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha baik, yang nggak pernah jemu dimintai, yang nggak pernah protes dimintai, itu hanya Allah. Kamu nggak akan jumpai yang lainnya, nggak. Ente minta sama Pak Lurah,
presiden dan ketinggian ya wali kota aja lah. Dia ke rumahnya Pak Wali minta tolong sendal jepit saya putus, tolong beliin sendal jepit. Itu kira-kira wali kota ngurusin itu enggak? Hah? Wali kota ngurusin sendal jepit kamu enggak? Wali kota, dul urusan saya banyak dul, kamu ngurus sendal jepit kamu. Nanti ke sana ke lurah kayak ke RT kayak mau ke saya kok ngurusin sendal jepit. Apalagi presiden, mau wali kota aja nggak ngurusin sendal jepit, apalagi presiden. Nah Allah kok jangan sendal jepit, ente kena duri. Kenapa ya Allah kena duri? Diurus sama Allah gitu loh. Ente perutnya sakit, keluarnya keras, diurus sama Allah. Ya Allah, biar lembek dikit ya Allah, diurus sama Allah gitu loh. Kok jangankan yang gede-gede surga minta apa jabatan, minta ente beli mobil, beli rumah, diurus. Wong yang kecil yang orang nggak mau ngurus, Allah ngurus. Itu namanya Rabbul Alamin, yang mengurus seluruh jagat raya ini. Hajat kamu apapun aja, hingga yang sekecil-kecilnya hajat kamu diurus sama Allah. Jangan merasa ada yang bisa ngurus selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sendal jepit copot itu masih hal yang gede, yang kecil lagi banyak. Hah? Yang kalau RT aja dengernya sumpek, ngapain bang ngurusinnya itu? Mau sepiteng kamu mampet namanya RT suruh ngurusin, kata RT aduh telepon tukang sepiteng aja lah, jangan ke saya lah gitu. Jadi karim, karena karimnya Allah, dia mengurus segala sesuatu. Dan Allah itu kalau memberi nggak perhitungan, artinya kalau ngasih berlebih. Ente butuh nafas nggak ente? Butuh. Allah ngasih kamu nafas seberapa? Hah? Lebih? Hah? Ente sampai mati, hidup lagi, mati lagi, ini udara nggak habis-habis loh. Hah? Allah ngasih stoknya nggak cuma cukup buat ente, sampai buat orang sedunia, ini udara nggak habis. Itu karim gitu loh. Allah bikinkan kayu itu, orang sedunia mau bangun rumah, kayu itu cukup, nggak akan kurang. Nggak, kayu yang ada di dunia ini buat ente mau bangun rumah pakai kayu semua cukup. Buah masih sisa seabrek-abrek. Allah kasih ikan di laut, ente mau makan sampai perutnya 9 bulan hamil, itu ikan gak habis-habis di laut. Itu karim. Kalau nyiapin sesuatu gak ukuran gitu loh. Bagus, saya dapatnya segini. Wah, ini yang repot, dapatnya segini. Ya tadi orang yang nggak bisa menerima dapat sedikit itu, maknanya orang yang panjang angan. Kalau istri kamu dikasih uang 100.000 seminggu nggak cukup, itu karena panjang angan. Kalau angan-angannya pendek, ya cukup banget. Cukup, bu, cukup banget Pak, Masya Allah. Kalau buat sendiri tapi Pak, cukup ini Pak kalau buat sendiri, kalau buat bareng-bareng. Makanya orang kita ini dulu kalau sudah makan, anak bertiga pakainya tempe 1, telur 1 dibagi 3, kecap, udah senengnya luar biasa. Makan mewah itu, ada telurnya, ada kecapnya, ada tempenya.
Anak sekarang makan begitu, mana mau makan dia. Ya, jadi seorang murid harus betul-betul hatinya praktek makna tauhid. Kalau dia bisa praktekkan makna tauhid, maka dia akan jadi orang yang sesuai dengan porsinya. Maknanya apa? Tauhid yang mau dimaknai di sini adalah ifradul ma'bud bil ibadah. Apa itu ifradul ma'bud bil ibadah? Pengesaannya seorang hamba dalam beribadah hanya kepada Allah. Dia hanya menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain selain Allah. Dia hanya tunduk hanya kepada Allah. Dia nggak pernah mau menundukkan dirinya kepada selain Allah. Itu namanya ifradul ma'bud bil ibadah. Maka ke orang yang mau ngaji hikam, yang mau menuju seorang salik, mau menuju kejenjangan tasawuf, ini modalnya harus akidah yang benar. Kalau akidahnya nggak benar, akhirnya tauhid itu atau tasawuf itu dianggap ngelmu. Tahu nggak kamu ngelmu? Orang kalau sudah ngaji tasawuf ya, ngaji tauhid, itu nanti latihannya bisa nyebrang jalan merem. Itu latihan apa itu? Kalau sudah bisa nyebrang jalan merem, itu baru tauhidnya jos. Hubungannya apa? Wong tauhidnya jos kok nyebrang jalan merem? Itu orang-orang kacau itu begitu. Jadi banyak orang-orang yang menghalangi kita ngaji tauhid, dianggap apa? Tauhid itu kelas tinggi. Kalau sudah bisa tauhid, itu ukurannya apa? Bisa nyebrang jalan merem. Kalau sudah nggak ketabrak, itu baru jos. Selesai ketabrak, itu mah. Artinya mata hatinya sama mata kepalanya udah terbuka gitu loh. Walaupun ditutup, mata hatinya tetap bisa melihat gitu loh. Nah itu maknanya mata hati ngelihat nggak begitu dul. Mata hati ngelihat kok nyebrang jalan, lah mata hati ngapain ngurusin mobil? Mata hati mau ngurusin Allah yang Maha Agung. Mata hati kok suruh ngurusin mobil dul. Ada berlebihan begitu. Ini baru ahli tauhid. Kalau bisa intinya nyebrang jalan itu. La ilaha illallah. Ada begitu. Ya, jadi seorang yang mau sampai kepada makna-makna ini, menjadi seorang salik, menjadi seorang murid yang bisa suluk kepada Allah, yang bisa sampai pada tujuannya, modal utamanya adalah apa? Ngaji ilmu tauhid, punya pondasi yang kuat, kenal kepada sifat-sifat Allah. Karena makna tauhid di dalam ilmu akidah yang kita ajarkan, apa sih makna mentauhidkan Allah? Makna mentauhidkan Allah itu bisa membedakan mana yang sifat Allah dan mana yang sifat makhluk. Itu makna tauhid dalam ilmu tauhid. Beda lagi makna tauhid dalam tasawuf. Ifradul ma'bud bil ibadah, bisa menggantungkan hatinya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi meminta pada selain Allah, nggak punya pengharapan pada selain Allah, hanya punya pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makna-makna ini benar, ya jalannya benar. Nah, kadang maknanya nggak benar, memaknainya tauhid nggak benar. Kayak orang-orang manunggaling Gusti ing kawula. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu menyatu dengan Tuhan. Nah kalau ente menyatu dengan Tuhan jadinya apa? Makhluk kumpul sama
Tuhan jadinya apa? Kalau ente menyatu sama bini jadinya apa? Anak. Ya. Pernah? Nah, kalau menyatu dengan Tuhan jadinya apa? Enggak kan? Jadi salah mengartikan makna tauhid gitu. Karena dia kadang berlebihan dalam berpikir tentang sesuatu hingga hasilnya pun berlebihan. Hanya orang itu jangan sampai melampaui batas kadar dirinya. Kalau orang itu tahu batasannya, maka dia akan jadi orang yang adil namanya. Akan jadi orang yang lurus dalam segala sesuatu. Ini hikmah yang ke-34. Insyaallah kita lanjutkan pada hikmah yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hati yang bertauhid, hati yang berakidah, hanya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan hati kita ini kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna lalagha ashrafna adub alaina tauba taghsil kulli hauba wa amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina Rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli la bi kulli suli sallallahu alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tazi suhbi Hamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.